Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farid Hanafi, NPM 20030101020, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Umpusinga, SEMM. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan apa itu integritas. Integritas merupakan gambaran diri manusia yang ada dalam semua aspek kehidupan yang terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Integritas seseorang senantiasa mendapatkan ujian yang berbentuk jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan rasa syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapatkan ujian akan bersabar dan menerima kebahagiaan akan bersyukur. Integritas diawali dengan berpikir bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman nilai, keyakinan dan prinsip. Orang yang berkata tanpa memikirkan terlebih dahulu dapat mengakibatkan penyesalan kemudian hari, menyakiti perasaan orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan kebencian. Yang kedua, 9 syarat mutlak integritas. 9 syarat mutlak integritas tergolong dalam 3 nilai. Yang pertama adalah nilai integritas inti yang berisi jujur. Secara umum dan kita pahami, jujur merupakan tindakan ataupun sikap dari dalam diri kita di mana kita harus bertindak ataupun berkata sebenar-benarnya tanpa ada yang dibohongi, ada yang ditutupi, dan itu benar-benar kenyataan, bukan direkayasa. Itu adalah sikap jujur. Yang kedua adalah tanggung jawab, di mana kita diberikan suatu amanah ataupun suatu pekerjaan, kita harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin mungkin sulit dilakukan biasanya karena disiplin itu dilakukan ketika kita bisa memanajemen waktu. Banyak sekali orang yang sulit disiplin akibat beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tidak tahunya waktu, banyak sekali kegiatan, bahkan kurangnya rasa sadar. Dan disiplin itu adalah suatu hal di mana kita memanajemen waktu dengan baik dan benar, agar semua pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu dan sasarannya. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai integritas etos kerja. Nilai integritas etos kerja ini tadi ada 3. Yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri itu adalah sebuah sikap dari diri kita yang secara umum ketika kita mengerjakan sesuatu ataupun kita terkena musibah ataupun kita terkena kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat kita selesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan kita menjalankan kegiatan tersebut dengan rasa syukur, keikhlasan, karena mandiri itu sangat sulit jika kita tidak mempunyai keikhlasan diri dan ketelatenan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras ini umum dilakukan oleh setiap manusia, di mana
ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun mengerjakan hal itu dengan sungguh-sungguh tanpa tak kenal lelah sampai target itu tercapai. Yang ketiga yaitu sederhana. Sederhana itu suatu sikap ataupun suatu tindakan yang kita dapat manajemen diri, yang aslinya kita punya, yang aslinya kita mampu, tapi kita tetap menahan diri supaya kita merasa cukup dan tidak berlebih-lebihan. Kita memanajemen apapun dalam kehidupan secara sederhana itu tadi sangat bagus, karena kita menempatkan hal secara cukup sesuai porsi yang kita perlukan. Makan secukupnya, membeli itu dan ini sesuai keperluan, tidak foya-foya, tidak boros, itu termasuk dalam sederhana. Yang selanjutnya adalah nilai integritas sikap. Nilai integritas sikap ini juga ada 3. Yang pertama adalah berani. Ketika kita diberikan suatu tantangan, ujian, bahkan pekerjaan di mana hal itu sangat sulit dan sungguh beresiko, sifat berani ini sangat perlu dalam diri manusia karena kita harus sanggup untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Jadi ketika kita ingin bertanggung jawab, ya kita harus berani atau memiliki mental yang cukup atau keberanian. Yang kedua adalah peduli. Kita di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar, manusia itu tidak sendirian. Kita hidup berdampingan dengan manusia lain. Kita hidup di sosial yang bagus. Otomatis sikap peduli itu sangat penting. Simpati, empati, dan sebagainya. Karena ketika kita melakukan sesuatu, aktivitas sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari tindakan sosial ataupun tindakan komunikasi kepada sesama jenis ataupun kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah adil. Di mana adil ini ketika kita bisa menyikapi suatu hal atau kita bisa menyelesaikan suatu hal dengan seimbang, dan kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan adil, tidak berat sebelah, tidak pro sana dan pro sini, kita adil. Yang selanjutnya adalah 5 tokoh yang berintegritas tinggi. Tokoh ini adalah tokoh besar yang ada di Republik Indonesia. Yang pertama adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini terkenal dengan kesederhanaannya. Tokoh bangsa yang menjadi panutan, yang dikenal jenius dan menguasai 9 bahasa dan selalu juara di kelasnya. Integritas Agus Salim terlihat sejak usia muda. Salah satunya ketika ia menolak beasiswa dari Belanda. Kenapa ia menolak beasiswa tersebut? Karena ia merasa bukan jeripayahnya. Sikap ini sulit dibayangkan di masa kini ketika banyak sarjana yang lulus bukan dari usahanya sendiri dan menggunakan joki atau membeli sebuah ijazah. Sikap berintegritas ini juga ditunjukkan ketika pria kelahiran 1884 menjabat walau bertitel menteri dan penjabat negara, namun Agus Salim sengaja hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya mengontrak, atapnya bocor. Jika hujan tiba, namun Agus Salim tetap pada prinsipnya, yaitu kesederhanaan. Orang yang sangat pandai ini adalah orang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna tanpa kesalahan sedikit pun dan bisa menguasai 9 bahasa. Yang selanjutnya adalah kisah dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang mana ia pernah ditilang oleh seorang polisi
Pemimpin Yogyakarta ini pada tahun 1940 yang beberapa kali menjabat menteri, yang dikenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang bersifat jujur, merakyat, dan cinta negara. Sikap ini ditunjukkan hingga akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1988 pada bulan Oktober. Salah satu kisah yang melatar belakangi kejujuran dari Sultan Hamengkubuwono ini terjadi pada pertengahan 1960-an. Ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota. Tepatnya di kota Pekalongan, entah mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu melakukan kesalahan, dia melanggar lalu lintas. Seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Polisi itu pun menghentikan perjalanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan mengucapkan selamat pagi, ucap Bapak Polisi. Lalu Bapak Polisi itu melontarkan sebuah pertanyaan. Bolehkah Bapak menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi tersebut. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Brigadir Rayadin adalah polisi yang menindak kegiatan berkendara yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tersebut. Dan ia sangat gugup, bukan main. Namun, ia segera mencoba memperbaiki sikap demi kewibawaannya sebagai polisi. Bapak melanggar perboden. Seharusnya tidak boleh melewati jalan sini, Pak. Ini adalah satu arah, ujar Pak Polisi tersebut. Oh, benar. Saya yang salah, ujar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ketika melihat keraguan tersebut di wajah Brigadir Rayadin sebagai polisi yang menindak pengendara, beliau berkata, "Buatkan saja saya surat tilang," ucap dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Polisi itu pun melakukan tindak penilangan. Tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat itu. Bahkan ia tak lama kemudian meminta Brigadir Rayadin sebagai polisi bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat karena dianggap berani dan tegas. Tokoh yang selanjutnya adalah kisah dari Hoegeng Imam Santoso yang menutup toko kembangnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968 sampai 1971 ini dikenal seorang yang berintegritas. Salah satu bukti klaim ini adalah ketika Hoegeng meminta istrinya Mary Ruslani menutup toko kembang mereka, toko bunga, sehari sebelum pelantikan sebagai Kepala Jabatan Imigrasi pada tahun 1960 sampai 1965. Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan suaminya, karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Bapak Hoegeng menjawab dengan tegas, nanti semua orang yang berusaha dan berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Sikap ini juga ditunjukkan oleh Bapak Hoegeng saat dia diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada 1956. Sempat berdiam di Hotel di Bur selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Bapak Hoegeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran merapat ke rumah itu.
Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Bapak Hugeng tak bisa menerima hal tersebut. Ia menyatakan baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya Bapak Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Belakangan diketahui barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Yang selanjutnya adalah Bapak Haji Muhammad Hatta. Bapak Haji Muhammad Hatta ini adalah seorang wakil presiden pertama Republik Indonesia yang jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Hal yang salah satunya disampaikan oleh Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia, yang juga seorang dokter ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an. Waktu singgah di Bangkok, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, "Pak Wangsa, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat, ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan." Segera Bung Hatta memerintahkan untuk mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah yang ada di Bangkok. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisi sebagai wakil presiden. Kala itu Sekretaris Kabinet Maria Ulfah menyodorkan uang sebesar 6 juta rupiah yang merupakan sisa dari non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolak. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara. Ketika Bung Hatta mengeluarkan kebijakan Sinering, pemotongan nilai uang dari 100 rupiah menjadi 1 rupiah, istrinya Bu Rahmi marah. Pasalnya tabungannya jadi berkurang. Padahal dia sudah mengumpulkan untuk beli mesin jahit yang sudah diidam-idamkan. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara, kata Bung Hatta. Kita coba nabung lagi ya, untuk membeli mesin jahit, ucap dari Bung Hatta kepada istrinya. Tokoh yang selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan tokoh pendidikan Republik Indonesia. Ia pernah berkata, lebih baik tak punya apa-apa, tapi senang hati, daripada berkelimang harta namun tak berbahagia. Dari Ki Hajar Dewantara mengutip sebuah kisah, bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan yang diembankan kepada mereka. Namun hal itu tak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam, tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekedar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Sang istri dari Ki Hajar Dewantara menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk sekeluarga pun jadilah. Bagi Ki Hajar itu pun bukan suatu masalah yang besar, meski berasal dari keluarga bangsawan. Kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap kehidupannya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara ini tak silau memandang dunia walaupun jabatan
prestisius disandingnya. Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda, Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Dengan cara Indonesia, namun yang penting untuk kalian yakin, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Yang kedua yaitu berburu perabotan bekas. Seorang terpandang, berkedaulatan, dan terlahir dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara. Namun dalam kesehariannya, kemewahan bukanlah hal yang melekat pada diri pria bernama asli Raden Mas Suwerjo Diningrat tersebut. Salah satu buktinya, ia tak sungkan membeli perabotan bekas dari teman ataupun pelelangan. Pada zaman penjajahan, warga Belanda yang akan kembali ke negaranya karena sudah pensiun biasanya melelang rumah berikut perabotannya. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh keluarga Ki Hajar Dewantara. Sudah barang tentu itu karena perabotan bekas pakai yang dijual berharga dan murah. Hal terpenting dari sebuah benda adalah manfaat, bukan umurnya. Jikalau masih berguna, barang bekas tak kalah dari barang baru. Ini sesuai dengan cara pandang Ki Hajar Dewantara terhadap kehidupan manusia. Ia pernah berujar bahwasanya memayu hayuning sasiro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana. Artinya apapun yang dikerjakan oleh seseorang harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi dunia. Sikap inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara tak silau terhadap dunia. Bagi dirinya, derajat seorang bukan ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh perbuatan dan kebermanfaatan di dunia. Mungkin itu presentasi PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.